Pemirsa Bupati Ngada Marianus Sai dan pengusaha Wilhelmus Iwan Ulumbu ditetapkan sebagai tersangka KPK. Marianus diduga menerima uang sebesar 4 miliar rupiah lebih dan juga menjanjikan proyek-proyek jalan atau infrastruktur di NTT senilai 54 miliar rupiah terhadap Wilhelmus. Dan kini untuk membahas lebih lanjut telah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon juru bicara KPK Febri Diansyah. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam. Iya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Febri, Marianus dan juga Wilhelmus diketahui sudah saling kenal sejak 2010 lalu saat Marianus menjabat sebagai bupati pada periode pertama. Sejauh mana sebenarnya KPK telah mengendus kemungkinan kong kali kong di antara keduanya? Ya, setelah kemarin kita lakukan proses pemeriksaan dan dari informasi lain yang kita dapatkan, kami duga prosesnya sudah terjadi sejak lama ya. Pembukaan rekening misalnya itu terjadi sejak 2011 dan pemberian ATM yang diduga atas nama pemberi tersebut sekitar 2015. Kemudian transfer uang dilakukan beberapa kali dengan nilai total yang teridentifikasi saat ini sekitar 4,1 miliar rupiah. Ini kami duga Pak terkait dengan proyek-proyek yang ada di Ngada yang identifikasi awalnya yang sudah kita temukan sekitar 54 miliar rupiah. Iya, Mas Febri, saya ingin menanyakan soal periode kapannya ini karena timing pengungkapan dari kasus ini juga menjadi pertanyaan lebih lanjut. Terlebih OTT yang menjerat Marianus ini terjadi satu hari jelang penetapan paslon pilkada oleh KPUD di mana Marianus akan berkompetisi dalam pilkada NTT. Bagaimana sebenarnya KPK menjawab dugaan adanya politisasi dalam penetapan Marianus? Tentu saja kami hanya bersandar pada fakta-fakta hukum yang ada. Karena informasi yang kita terima sebenarnya belum lama ini. Jadi ketika informasi dari masyarakat kita terima, kemudian kita lakukan pengecekan di lapangan, dan setelah itu kita menemukan memang benar ada dugaan tindak pidana korupsi atau dugaan penerimaan suap. Karena itulah tim langsung diterjunkan di 3 lokasi kemarin. Dari sana ketika kita memang mengkonfirmasi di lapangan ada peristiwa tersebut, akhirnya kita amankan Bupati di Surabaya. Tentu saja tidak ada kaitan sama sekali dengan proses politik yang akan berjalan. Karena ini juga bukan kali pertama KPK memproses sejumlah bupati atau calon bupati incumbent ya. Dan kita juga sudah ingatkan jauh-jauh hari, sebagai incumbent ada resiko yang lebih besar. Ya, Mas Febri, bagaimana kemudian KPK memperoleh konfirmasi tersebut? Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa dalam kasus ini juga terungkap penggunaan kartu ATM sebagai media untuk pemberian suap. Bagaimana sebenarnya memastikan adanya aliran dana yang memang terkait dengan suap dan juga proyek tertentu? Ya tentu akhirnya kami mendapatkan bukti-bukti ya, dan modus seperti ini bukan pertama kali ditangani oleh KPK. Kalau kita ingat dulu di kasus Dirjen Hubla, kami juga sudah membongkar modus ini yang selama ini mungkin hanya menjadi pembicaraan saja, tapi ketika kita sudah menemukan buktinya semuanya terkonfirmasi bahwa uang tidak lagi diberikan secara langsung, tapi setoran kepada rekening seolah-olah pada rekening sendiri. Dan kita tidak pernah tahu ATM itu digunakan oleh siapa. Itulah yang kita lakukan pengecekan kemarin. Jadi kemudian terungkaplah bahwa ada aliran dana yang beralih dari si pemberi suap ke si penerima suap begitu. Nah, untuk membuktikan keterkaitan dengan janji-janji bahwa terungkap di kemudian hari bahwa suap yang diterima ini terkait dengan proyek infrastruktur. Pembuktiannya seperti apa bukti-bukti yang diterima oleh KPK? Dari proses penyelidikan tentu kita menemukan hal tersebut, misalnya dari pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan karena ada waktu 24 jam atau bukti-bukti lain yang sudah kita temukan. Nah, ketika kita sudah yakin memang ada keterkaitan dengan sejumlah proyek, barulah kita melakukan kegiatan di lapangan. Karena untuk hal ini kita memang perlu hati-hati ya. Pertama, rekening bank yang dibuat tersebut bukan atas nama penyelenggara negara, tetapi atas nama pihak pemberi. Sehingga secara kasat mata tentu kita akan melihat bahwa
apa salahnya misalnya ketika seseorang menyetor untuk rekeningnya sendiri. Jadi persoalan saat ditemukan fakta dan bukti bahwa ATM dari rekening tersebut digunakan oleh pihak lain dan pihak lain itu adalah penyelenggara negara. Jadi peristiwa penerimaan suapnya dipandang salah satunya adalah terkait ketika uang tersebut digunakan. Uang tersebut digunakan atau uang tersebut kemudian diambil begitu dari rekening pemberi suap? Ya, ATM tersebut kan berisi sejumlah uang ya dengan saldo-saldo tertentu. Ketika itu digunakan, apakah uangnya diambil atau ditransfer atau digunakan untuk tujuan lain, maka itu berarti sudah ada penerimaan secara pajak yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ya, Mas Febri, mohon maaf bisa diulangi kembali tadi penjelasannya tidak terdengar. Ya, ketika ATM tersebut digunakan, ATM yang dikuasai oleh penyelenggara negara, apakah dalam bentuk uangnya diambil atau ditransfer atau digunakan untuk tujuan yang lain, maka terkonfirmasilah pada saat itu salah satu bentuk penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Setelah kita identifikasi dari bukti-bukti yang kita miliki dan dalam waktu 24 jam sejak penangkapan kemarin, ternyata ditemukan bukti penerimaan sudah terjadi jauh hari sebelumnya dengan total sekitar 4,1 miliar tersebut. Ya, Mas Febri, kalau melihat bahwa ini adalah kasus kedua yang terungkap gitu oleh KPK dengan modus penggunaan kartu ATM gitu ya sebagai media untuk memberikan suap. Nah, apakah memang modus ini akan semakin populer begitu digunakan dan bagaimana kurang lebih strategi dari KPK untuk menutup celah korupsi dengan modus seperti ini? Seharusnya tidak digunakan lagi ya. Karena ketika kami sudah mengungkap ini bahkan sampai 2 kali, artinya penegak hukum sudah mengetahui cara-cara seperti ini. Sehingga kalau kita lihat dari sudut pandang pelaku, seharusnya hal tersebut sudah sangat berisiko untuk digunakan. Kalaupun kita bicara soal modus. Tapi kalau bicara dalam konteks yang lebih luas, tentu saja idealnya penerimaan-penerimaan seharusnya tidak terjadi. Ya, Mas Febri, bahwa kemudian ada uang sebesar lebih dari 4 miliar rupiah ini diduga berkaitan antara lain untuk kepentingan kampanye dari sang bupati yang akan maju dalam salah satu pilkada gubernur. Nah, sejauh mana sebenarnya pembuktiannya? Tadi dari KPK sudah ada keterangan bahwa akan mendalami indikasi ini. Apakah memang sudah ada indikasi awal? Tentunya kami mengacu pada alat bukti yang diatur di KUHP ya. Misalnya mulai dari alat bukti petunjuk yang diperluas menjadi rekaman-rekaman pembicaraan dan lain-lain pertama, yang kedua ada alat bukti saksi atau alat bukti surat atau alat bukti yang lain yang diatur di KUHP. Dengan basis itulah kami dapat mendalami lebih lanjut fakta-fakta tentang penggunaan uang itu. Tapi hal yang paling prioritas saya kira saat ini adalah bagaimana menyusun bukti secara lengkap terkait dengan peristiwa pemberian hadiah atau janjinya atau pemberian sejumlah uang dan juga keterkaitannya dengan proyek-proyek di Kabupaten Ngada. Ya, baik Mas Febri, satu pertanyaan terakhir bahwa jelang pilkada seperti saat ini dinilai membuka peluang korupsi yang lebih banyak lagi begitu. Apakah indikasinya sudah mengarah ke situ? Apakah ini akan menjadi fokus dari KPK dan sejauh mana pencegahannya? Ada kecenderungan, ada risiko ke sana ya. Apalagi kalau kita bicara tentang biaya politik yang tinggi. Namun harusnya itu tidak perlu terjadi kalau apalagi untuk kepala daerah yang incumbent ya. Karena biaya-biaya yang dibutuhkan sangat besar itu biasanya biaya untuk memperkenalkan pada pemilih. Kecuali memang sudah diniatkan sejak awal akan dilakukan money politik, pasti biayanya akan jauh lebih besar. Jadi kesadaran itu sangat penting dan nantinya pengawasan yang lebih tegas secara tersistem oleh KPU dan Bawaslu juga menjadi unsur yang paling utama. Mulai dari memotret sumbangan dana politik sampai pada kepatuhan-kepatuhan yang lain. KPK tetap akan memproses jika ada temuan dugaan korupsi terkait dengan hal ini. Baiklah, terima kasih Mas Febri telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.